Senja yang cerah di bulan Suro ini, keluarga Kartawijaya sedang menikmati bubur suro buatan Bu Kartawijaya. Saat menikmati bubur suro ini, Bapak teringat masa kecil di desa dulu. Iya, Ibu pun demikian, Pak. Saat ini memang bubur suro menjadi hidangan spesial. Loh, spesialnya di mana, Bu? Kalau bungsu baca, bubur suro itu menggunakan 7 macam kacang-kacangan loh. Seperti kacang panjang, kacang tanah, kacang kedelai, kacang tolo, dan lain sebagainya. Itu memberi makna syukur atas rezeki yang dilimpahkan selama 7 hari dalam seminggu. Ya, kita harus tahu bahwa nenek moyang kita itu meninggalkan warisan budaya yang itu bisa dianggap sebagai, sekarang ini harus dimaknai sebagai kearifan lokal, begitu. Bukan hanya saat suro saja sebetulnya. Orang-orang zaman dulu memasak bubur. Bahkan sampai sekarang masih banyak warga yang memasak bubur sumsum ya, untuk memulihkan rasa capek setelah menggelar hajatan. Bubur sengkolo itu ya untuk menolak petaka. Ya, yang Ibu ingat dari simbahmu dulu, pada peringatan hari meninggalnya orang tua kita dikatakan geblake simbah atau geblaknya orang tua dan leluhur, itu biasanya menyediakan bubur nasi. Jadi nasi yang dijadikan bubur dengan kering tempe kesukaan simbah buyutmu. Peringatan geblak itu setiap 35 hari sekali ya, Bu. Sulung jadi ingat kalau mengambil makanan yang menjadi sajen itu harus sesudah jam 12 malam. Nah, dan kita sambil mengantuk Mas Sulung menunggu setelah jam 12 malam kita serbu sajennya. Kemudian mereka memainkan drama mini Gubahan Si Bungsu yang menceritakan cerita pewayangan sesaji Raja Suya atau sesaji Rojo Suyo. Alkisah Prabu Jarasandha atau Prabu Jorosondo, Raja Kerajaan Magadha, bermaksud menggelar upacara sesaji Kalalodra. Namun Prabu Kresna di hadapan Dewi Kunti mencari siasat bagaimana Bima dan Arjuna mencegah niat jahat Prabu Jayasandha. Ananda Kresna, saya mendengar Prabu Jorosondo bermaksud merangket Ananda Kresna, Puntadewa dan Baladewa untuk melengkapi korban upacara sesaji Kalalodra. Benar Bibi Dewi Kunti. Kami bertiga sebagai pelengkap untuk acara itu. Pelengkap bagaimana maksudmu, Kanda Prabu Kresna? Prabu Jorosondo menghendaki 100 raja yang harus dipenggal kepalanya sebagai kurban upacara sesaji Kalalodra. Benar anak-anakku, saat ini Prabu Jorosondo sudah menaklukkan 97 raja jajahannya. Jadi sekarang kita mencari siasat bagaimana untuk menggagalkan rencana jahat itu. Lalu bagaimana caranya? Saya bersedia melakukan apapun yang Kanda titahkan. Lalu berangkatlah mereka ke kerajaan Magadha untuk mempelajari celah kelemahan mereka.
Dinda Arjuna, coba lihat di depan pendopo kerajaan Magoda itu. Tergantung umbul-umbul, lonceng, dan peralatan lain untuk perlengkapan upacara sesaji Kololodro. Lalu tugas saya bagaimana Kanda Prabu Kresna? Kau kacaukan dengan memanah umbul-umbul, lonceng, dan sebagainya itu sehingga perhatian mereka terkacau. Sesudah terjadi kekacauan, lalu apa yang harus aku lakukan, Kanda Kresna? Kau ini bertanya atau menguji saya, Dinda Bima? Kakakmu tahu apa yang harus kau lakukan. Kanda Kresna. Tadi Dinda Arjuna boleh bertanya, mengapa saya tidak? Sebenarnya Kanda itu mengerti. Kalian berdua pasti sudah tahu tugas masing-masing. Tapi baiklah, agar jelas Kanda sampaikan. Saya harus membebaskan ke-97 raja tawanan itu, tawanan Prabu Jarasandha, dan menyeret Prabu Jarasandha keluar untuk kubunuh nanti. Itu sudah jelas. Tapi tidak mengapa, Dinda Bima. Kanda hanya mengujimu. Maka Arjuna dari kejauhan memanah umbul-umbul dan lonceng. Seketika itu terjadi keributan di pendopo kerajaan Magadha. Prabu Jarasandha turun dari kursi kerajaan sambil murka mengejar Arjuna. Keparat, siapa yang berani coba-coba mengganggu persiapan upacaraku? Upacara sesaji Kololodro. Aku Arjuna, Panengah Pandawa. Hei Prabu Jarasandha. Maksudmu apa, Arjuna? Hentikan niat jahatmu itu. Berani kau mengaturku? Ya. Apa yang harus kutakutkan darimu, Prabu Jarasandha? Maka terjadilah peperangan antara Prabu Jarasandha dan Arjuna yang kewalahan dan mencari bantuan Bima. Apa yang terjadi, Dinda Arjuna, hingga kau lari tergopoh-gopoh? Celaka, Kanda Bima. Prabu Jarasandha sukar ditaklukkan. Segala senjata sudah Dinda coba, namun hasilnya sia-sia. Minggir kamu, Dinda Arjuna. Aku akan menghadapi Prabu Jarasandha. Siapa kau, manusia raksasa tinggi besar, menghadangku untuk mengejar Arjuna? Aku adalah Bima, saudara tua Dinda Arjuna. Kau pasti Prabu Jarasandha, tak? Benar. Apakah kamu bermaksud membela adikmu? Oh, pasti. Siapa yang rela adiknya disiksa? Hati-hati kau, Bima. Tandingi kekuatanku. Akan kuimbangi kesaktianmu, Prabu Jarasandha. Maka terjadilah perang tanding antara Prabu Jarasandha dan Bima. Namun setiap kali Bima berhasil membunuh Prabu Jarasandha, ketika tubuhnya menyentuh tanah, Prabu Jarasandha hidup lagi. Dari tadi ku amati Dinda Bima kewalahan saat menghadapi Prabu Jarasandha. Benar Kanda Prabu Rusna. Saat Prabu Jarasandha tewas dan jasadnya menyentuh tanah, maka dia hidup lagi. Artinya Dinda Bima harus berupaya untuk mencegah jasad Prabu Jarasandha menyentuh tanah. Akhirnya Bima berhasil menaklukkan Prabu Jarasandha. Sebelum jasadnya menyentuh tanah,
Bima membelah menjadi 2 bagian dari bagian kaki ke atas. Badan sebelah kiri dilempar hingga jatuh ke laut selatan, dan badan bagian kanan jatuh ke laut utara. Nah, karena semua halangan sudah bisa kita lalui, maka mari kita gelar upacara sesaji Rajasuya. Baik, Bibi Dewi Kunti, saya bersama Kanda Baladewa dan Dinda Puntadewa akan melaksanakan apa yang menjadi perintah Bibi. Tentu dengan mengundang 97 raja taklukan Prabu Jarasandha Dan Raden Jayasetna, putra Prabu Jarasandha, berhak menjadi raja di Magodo menggantikan ayahnya. Upacara agung sesaji Rajasuya itu juga akan dihadiri 7 pendeta agung. Bagawan Abiyasa, Resi Worobisma, Dahyang Druna, Resi Krepa, Resi Sindu Pramono, Resi Jalawitapa, dan Resi Sidiwacana. Asik ceritanya. Tapi ngomong-ngomong, bagian tubuh Prabu Jarasandha yang dibuang ke laut utara dan laut selatan itu setelah menyentuh tanah di dasar laut, apakah akan hidup lagi ya? Wah, pertanyaanmu aneh-aneh, Dik Bungsu kamu aneh-aneh aja. Mosok kalau hidup hanya separuh bagian. Konon menurut mitos, kedua bagian tubuh itu menjadi buaya putih. Ih, ngeri sekali ya. Makanya imajinasimu jangan aneh-aneh, Bungsu. Ya lebih baik ngomong yang nyata saja. Nasi goreng. Nah, ini buatan ibu, lebih jos. Siap, setelah menikmati bubur suro, kini giliran kita menyantap nasi goreng. Siap.